Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga dari ribuan jutaan manusia di dunia ini kita salah satunya yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga masih dilapangkan hatinya, dibukakan pintu hatinya, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk merespon seruan-seruan Allah, seruan-seruan Al-Quran. Dan tak lupa juga kita selalu melangitkan doa-doa agar kita terhindar dari azab neraka. Salah satu perkara yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah perkara tentang harta. Maka kita diajarkan untuk selalu melangitkan doa. Doa yang akan kita terhindar dari bahaya riba, hutang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa agni bifadlika aman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, hindarkanlah aku dari perkara yang haram, dan cukupkanlah aku dengan nikmat-nikmatmu sehingga aku tidak bertergantung kepada selainmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang setiap perkataannya menjadi pedoman, setiap tingkah lakunya menjadi ajaran, dan setiap diamnya pun menjadi panutan bagi kita kaum muslim di seluruh dunia. Marilah teman-teman sekalian yang berbahagia, kita diajarkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, karena dengan sholawat tersebut akan menjadi wasilah yang akan menyelamatkan kita di yaumul akhir nanti. Maka Rasulullah pun bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang bersabda bahwasanya orang yang akan hidup di akhirat kelak satu surga dengan Rasulullah adalah orang-orang yang memperbanyak sholawatnya kepada Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah SAW pun mengajarkan kita, menghimbau kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwa yang benar-benar takwa. Lantas kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi insan yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, ataukah hanya hari-hari yang kita lalui penuh dengan kemaksiatan dan kelalaian? Maka teman-teman sekalian yang berbahagia, marilah kita saling mengingatkan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan seperti yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita di setiap taklimnya, di setiap dakwahnya, tak lupa mengingatkan agar umatnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang akan menjadi bekal kita di yaumul akhir nanti. Maka teman-teman sekalian yang saya banggakan, bahwasanya harta yang kita miliki halalnya akan dihisap, haramnya pun akan diazab. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita memberikan harta kita untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, dan kita lebih mengoreksi diri dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Bahwasanya ketika kita mendapatkan harta kita secara batil, secara zat, maka kita pun akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah diperingatkan. Gencarnya media sosial mempertontonkan betapa gaya hidup yang semakin meningkat. Maka dari itu kita pun tergoda untuk memperkaya diri dengan membeli barang-barang yang penuh dengan kemewahan. Maka dari itu terkadang kita tidak memperhatikan dari mana harta itu kita dapatkan untuk membeli barang-barang yang
branded, barang-barang yang mewah, pinjaman-pinjaman online, bank-bank harian pun ketika banyak dari kita yang mengajukan pinjaman tersebut dengan cara yang sangat mudah. Hanya bermodalkan KTP, berfoto, lalu kita bisa mendapatkan uang pencairan tersebut dengan sangat mudah. Maka dari itu, Allah sangat melaknat pelaku riba karena pinjaman tersebut dengan bunga yang sangat tinggi itu termasuk riba. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 258 bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah SAW pun memperingatkan kita, dan dari sabdanya yang sudah diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim pun Rasulullah bersabda, jauhilah 70 perkara dosa besar. Kemudian para sahabat pun bertanya, dosa apakah itu ya wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, dosa syirik, dosa membunuh kecuali dengan yang hak, memakan riba, dan berzina. Rasulullah pun bersabda pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya Rasulullah melaknat orang pemakan riba, pencatat riba, pelaku riba, dan juga pengguna riba tersebut, karena semua itu sama-sama melakukan dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW pun bersabda yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim yang artinya bahwa ada 70 jenis dosa riba dan yang paling ringan adalah berzina kepada ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah. 1 dirham yang dimakan oleh para pelaku riba padahal dia tahu itu dari hasil riba, maka dosanya 36 kali lipat dari dosa berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Maka dari itu teman-teman sekalian yang saya cintai, bahwasanya hidup bukan hanya sekedar senang, bukan hanya sekedar nikmat, tapi hidup kita harus sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan syariat yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Sudah pasti kita tidak boleh kalah dengan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita akan menyengsarakan kita di akhirat kelak. Maka don't sell your din with your dunya. Jangan kita gadaikan agama kita hanya karena dunia yang sesaat ini. Hukuman lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para pelaku riba adalah bagi para pelaku riba berdirinya seperti orang yang kerasukan setan, karena hati jiwanya sudah dirasuki setan dan mereka jauh dari kebenaran. Seperti Quran surat Al-Baqarah yang artinya orang-orang pelaku riba berdirinya seperti kerasukan setan, karena di dalam hatinya terdapat penyakit yang menjadikan mereka jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, berkelahi fisik dengan orang yang fisiknya lebih besar dengan upaya-upaya tertentu, otomatis kita akan kalah. Apalagi kita berperang dengan yang maha pemberi hidup, yang maha merajai hidup, otomatis sudah pasti kita tidak akan pernah menang ketika kita berani melawan Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman sekalian, bagi para pelaku riba yang tidak mau melaksanakan syariat Allah, syariat Rasulullah, maka para pelaku riba tersebut berani melawan Allah dan Rasulnya. Namun apabila pelaku riba tersebut mau bertobat, maka dia berhak atas pokok sisa pinjamannya dan dia bukan termasuk orang-orang yang dolim. Wahai para pelaku riba, berhentilah melakukan riba, karena nanti di akhirat kelak akan diberi pertanggungjawaban dari mana harta kamu dapatkan dan dari mana harta itu kamu belanjakan. Maka tidak akan bergeser
satu langkah pun kaki seorang hamba sebelum dia ditanya dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Wahai teman-teman sekalian, di mana praktek riba merajalela di suatu umat, maka disitulah kemaksiatan, disitulah hukuman-hukuman duniawi seperti kebakaran, kriminalitas yang tinggi, dan kehancuran ekonomi karena praktek riba dengan bunga yang sangat tinggi otomatis menghalalkan segala cara demi terbebas dari riba, dan pelaku riba pun rela melakukan segala cara pembunuhan, kriminalitas yang tinggi, dan itu baru hukuman duniawi. Dan kita juga pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena riba sangatlah berbahaya. Maka don't sell your din with your dunya. Jangan kita jual agama kita hanya karena dunia. Dan tidaklah bergeser kaki suatu hamba sebelum mereka dihisap 4 perkara. Salah satunya perkara harta. Dari mana harta itu didapatkan dan dari mana harta itu dibelanjakan. Maka dari itu teman-teman sekalian, berbahagialah kita yang bekerja di lembaga keuangan syariah. PTM merupakan solusi umat ketika riba sudah menjadi penyakit di kalangan masyarakat. PTM adalah lembaga keuangan mikro yang semua akad pembiayaannya pun sudah sesuai dengan syariat Islam. Ketika BTM hadir, BTM didirikan dengan misi dan visi yang sangat mulia. Ketika melakukan pembiayaan atau pinjaman di BTM, BTM memiliki akad-akad yang sudah pasti sesuai dengan syariat Islam, dan akad-akad tersebut pun dilakukan secara transparan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Adapun visi dari BTM didirikan adalah menjadi amal usaha yang handal di bidang jasa keuangan mikro yang mampu mendukung dakwah Muhammadiyah. Kemudian BTM pun memiliki misi yang pertama, mewujudkan dakwah bilhal di bidang ekonomi. Yang kedua, membangun perekonomian anggota warga Muhammadiyah pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, menciptakan amal usaha di bidang ekonomi yang dapat mendukung dakwah Muhammadiyah. Kemudian tujuan Muhammadiyah didirikan pun yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menyediakan pelayanan jasa keuangan bagi para anggota dan masyarakat sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang ketiga, menjadi gerakan ekonomi yang handal, ekonomi rakyat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Semoga kita yang bekerja di BTM yang kita cintai ini terus istiqomah dalam mensyiarkan syariat-syariat Islam, terutama bagi orang-orang pelaku riba, dan berpindah untuk menjadi anggota di BTM demi mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Maka teman-teman sekalian, sudah saya sampaikan bahwasanya dosa riba itu sangatlah mengerikan. Maka sudah pasti kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung dari yang namanya riba. Dan semoga hidup kita semakin berkah, hidup tenang tanpa hutang. Semoga kita dan anak cucu kita terlindung dari yang namanya riba, meninggal dengan husnul khotimah, bahagia di alam barzah, dan dikumpulkan satu surga dengan Rasulullah SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, teman-teman yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.